Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semuanya, selamat jumpa kembali dalam mata kuliah Struktur Beton Bertulang 2. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas tentang elemen struktur plat beton bertulang. Selanjutnya kita lanjutkan dengan desain kolom, desain pondasi, dan desain plat tangga. Nah, dalam perkuliahan ini, karena situasi sekarang ini, kita terpaksa kuliah secara daring. Anda harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini, yang mana tentunya Anda harus belajar keras, ya. Nah, pada prinsipnya, mata kuliah kita ini merupakan lanjutan dari mata kuliah struktur beton 1. Anda tentu sudah mempelajari topik-topik dalam struktur beton 1 yang mana terdiri dari plat satu arah, kemudian mengenai balok ada desain tulangan geser, tulangan lentur, kemudian dilanjutkan dengan sedikit tentang kolom, ya, bagi yang sampai ke kolom, ya, bagi yang belum, karena kita pelajari di semester ini, ya. Jadi saya akan ambil bagian yang paling bawah, artinya dalam perkuliahan di struktur beton 2 ini, karena Anda berasal dari beberapa kelas, ya, ada kelas 1A, 1B, 1C, 1D, ya. Nah, kemudian bergabung sekarang menjadi kelas 2B. Jadi Bapak akan mulai dari yang mata kuliah terakhir yang Anda pelajari, batas yang paling bawah, ya. Kita anggaplah mengenai plat satu arah. Plat satu arah atau one way slide akan kita ulang lagi, akan kita tinjau lagi dalam perkuliahan ini. Baiklah, ini adalah perkuliahan kita yang pertama, ya. Kita akan masuk dulu pengantar elemen plat beton bertulang. Di bagian ini kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari elemen plat, tipe-tipe tumpuan plat. Nah, selanjutnya jenis perletakan plat pada balok, sistem penulangan plat satu arah atau disebut juga dengan one way slab, dan sistem penulangan plat dua arah yang disebut juga dengan two way slab. Di dalam slide yang Bapak berikan ini, secara keseluruhan, hampir keseluruhan, ya, Bapak mengambil dari buku struktur beton karangan Pak Ali Asroni, dan ada juga dari buku-buku yang lain seperti bukunya struktur beton dari Pak J. Tambah Sembiring, ya, dan bukunya Pak Agus Setiawan. Ya, kita gabung-gabung di sini, ya. Nah, Bapak menyarankan adik-adik mahasiswa semuanya untuk membaca buku-buku tersebut, ya, supaya lebih melengkapi. Nah, sebelum Bapak membagikan video ini, file dalam bentuk PDF, ya, sudah dibagikan di grup WA Anda. Nah, ini adalah merupakan keterangan lebih lanjut dari file PDF yang sudah Bapak berikan ke WA grup Anda semuanya. Baik, kita mulai saja, ya. Nah, jadi pembahasan yang kita akan jelaskan di sini yang pertama adalah jenis dan pengertian plat. Ini tumpuan plat, jenis perletakan plat pada balok, sistem penulangan plat satu arah, dan sistem penulangan plat dua arah. Mudah-mudahan tuntas dalam pertemuan pertama kita ini, ya. Kita teruskan dengan poin yang pertama, definisi plat, ya. Anda sudah tahu semua, plat itu merupakan suatu daerah di mana kita berada di atas plat itu. Jadi kalau kita berada di suatu gedung, suatu bangunan, bisa saja bangunannya bangunan gedung, bisa saja bangunannya bangunan jembatan misalnya. Nah, kita beban-beban umumnya berada di atas plat tersebut. Ya, bisa saja plat itu berupa plat cantilever atau plat biasa, ya. Nah, plat cantilever Anda sudah tahu, ya, ini didukung oleh tumpuan yang bersifat cantilever, ya.
Yang dimaksud dengan plat beton bertulang itu yaitu suatu struktur tipis yang terbuat dari beton bertulang dengan bidang yang arahnya horizontal. Dan beban bekerja tegak lurus pada bidang struktur tersebut. Nah, Anda bisa bayangkan ya, ketebalan bidang plat ini relatif sangat kecil apabila dibandingkan dengan bentang panjang atau lebar bidangnya. Ya, jadi misalnya kalau plat itu panjang atau lebarnya 2 meter, katakanlah 2 meter kali 1 meter. Ya tebalnya mungkin beberapa senti aja, 10 atau 12 cm. Itu yang dinamakan dengan plat. Ya. Plat beton bertulang ini sangat kaku dan arahnya horizontal sehingga pada bangunan gedung, plat ini berfungsi sebagai diafragma atau unsur pengaku horizontal yang sangat bermanfaat untuk ketegaran balok atau portal, struktur portal. Kita apa aja? Kita skip aja yang kira-kira bisa Anda baca sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk poin yang kedua mengenai tumpuan plat. Jadi plat itu dia pasti menumpu pada suatu tumpuan. Tidak mungkin plat itu dia berada di atas awang-awang atau ruang hampa udara, itu nggak mungkin. Jadi dia pasti ditumpu. Nah, tumpuan plat itu ada berbagai macam. Di sini ada 4 jenis. Ada plat ditumpu pada balok, ya, secara monolit. Ini berupa balok T. Kemudian ada plat yang ditumpu di dinding tembok, ya. Jadi ini dinding bata misalnya, ada plat di atasnya. Kemudian bisa juga plat itu ditumpu pada balok baja, misalnya profil WF yang dihubungkan dengan penghubung geser atau shear connector. Kemudian bisa juga plat itu ditumpu oleh kolom, jadi plat langsung ke kolom. Jadi pada prinsipnya secara umum plat itu ditumpu oleh balok, kemudian balok ditumpu oleh apa? Balok tentunya ditumpu oleh kolom. Kolom melanjutkan beban ke pondasi. Pondasi ditumpu oleh tanah pondasi, ya. Nah, jadi begitulah sistem pembebanan pada suatu struktur. Beban-beban yang bekerja itu ditahan oleh plat. Plat ditahan oleh balok. Balok ditahan oleh kolom. Kolom melanjutkan beban itu ke pondasi. Pondasi terusnya ke tanah dasar, ya. Begitulah prinsipnya. Nah, jadi ada di sini dijelaskan ada 4 jenis tumpuan yang secara umum yang menumpu suatu plat. Kita lanjut aja. Nah, ini jenis-jenis tumpuan plat atau jenis perletakan. Ada plat itu yang terletak bebas. Bagaimana plat yang terletak bebas ini? Ya, contohnya ini. Kalau Anda pernah lihat selokan di depan rumah Anda atau di pinggir jalan, itu selokan itu ditutup oleh plat. Plat dari beton itu. Ya, jadi kalau kita pecahkan plat itu ada tulangan di dalamnya. Jadi plat beton itu diletakkan di atas selokan itu dia tertumpu bebas, ya. Tertumpu bebas ini seperti inilah kira-kira, ya. Kalau ini pada suatu bangunan misalnya. Nah, kalau dibebani akan terjadi putaran seperti ini. Ya, jadi dia itu tidak bersifat sebagai cantilever. Jadi dia itu bisa tertumpu apabila ada 2 tumpuan. Kalau 1 tumpuan saja, kalau diletakkan bebas nggak mungkin, dia akan runtuh itu. Nah, itu kalau dia terletak bebas. Jadi kalau plat itu terletak bebas, harus ada dua tumpuan yang menumpunya. Ya, harus ada 2 tumpuan yang menumpunya. Kemudian ada yang disebut dengan terjepit elastis. Keadaan ini terjadi jika plat dan balok dicor bersama-sama secara monolit. Tetapi ukuran balok cukup kecil sehingga balok tidak cukup untuk mencegah terjadinya rotasi pada plat. Nah, ini gambarnya, ya. Ini disebut dengan plat terjepit elastis. Ya, bisa juga plat berupa balok menerus yang di atas beberapa tumpuan, itu juga bersifat terjepit elastis namanya. Selanjutnya ada yang disebut dengan plat posisinya terjepit penuh. Keadaan ini terjadi jika plat dan balok dicor bersama-sama secara monolit dan ukuran balok cukup besar sehingga mampu untuk mencegah terjadinya rotasi. Nah, ini dikatakan terjepit penuh. Ya, jadi ini contohnya plat cantilever misalnya, ya. Jadi ini ada 3 jenis tumpuan tadi apa-apa saja. Terletak bebas, terjepit elastis, dan terjepit penuh. Ketiga tipe tumpuan ini akan mempengaruhi nantinya dalam perhitungan plat.
Nah, sekarang poin yang keempat, kita masuk sistem penulangan plat satu arah. Apa yang dimaksud dengan sistem penulangan plat ini? Kita baca di sini ya. Sistem perencanaan tulangan plat pada dasarnya dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sistem perencanaan plat dengan tulangan pokok satu arah. Jadi satu arah penulangan saja, bisa arah X atau arah Y. Nah, kondisi yang demikian kita namakan dengan plat satu arah atau one way slab. Dan sistem perencanaan plat dengan tulangan pokok dua arah. Ini yang kedua. Ya, disebut juga dengan two way slab, jadi arah X dan arah Y. Nanti di perkuliahan selanjutnya atau di bagian selanjutnya dari slide kita ini, kita akan melihat dengan secara detail, ya, akan terlihat sangat berbeda antara plat satu arah dan plat dua arah, atau disebut juga dengan one way slab dan two way slab. Apa yang dimaksud dengan bagaimana plat satu arah ini? Bagaimana pengertiannya ini? Plat dengan tulangan pokok satu arah, ini akan kita jumpai jika plat beton lebih dominan menahan beban berupa momen lentur pada bentang satu arah saja. Jadi arah X saja atau arah EY saja. Contoh plat satu arah adalah plat cantilever yang disebut juga dengan plat level dan plat yang ditumpu oleh dua tumpuan secara sejajar. Kita skip aja ini ya. Nah, ini adalah contoh daripada plat satu arah. Jadi ini namanya plat cantilever. Jadi sifat tumpuannya ini bersifat sebagai jepit. Ya, jadi ini jepit. Jepit bagaimana sifatnya? Jadi jepit ini dia bisa menahan momen lentur, bisa menahan gaya geser atau gaya normal. Kalau dia bisa menahan lentur, kalau ada beban di sini, plat ini tidak akan runtuh karena ditahan oleh ini. Nah, bagian ini secara keseluruhan disebut daerah lapangan. Ya, daerah lapangan. Jadi pada plat cantilever secara keseluruhan dinamakan ini daerah lapangan. Ya, berbeda dengan plat yang terletak di atas dua tumpuan. Ya, ini plat yang terletak di atas dua tumpuan sejajar. Ini bukan plat cantilever namanya. Kalau ini namanya plat cantilever. Nah, kalau dua tumpuan sejajar yang menahan maksud saya sebagai tumpuan plat yang menahan plat, ya, di bidangnya ini, maksud saya bentangan sepanjang lambda ini kita bagi atas tiga bagian. Ada yang dinamakan daerah tumpuan, ada yang dinamakan daerah lapangan. Ya, berapa jauh daerah tumpuan ini dan berapa jauh daerah lapangan itu ada ketentuannya, diatur dalam peraturan. Nah, dalam hal ini misalkanlah daerah tumpuan ini kita ambil 1/4 kali panjang bentang, ini tumpuan kiri, katakanlah ini tumpuan kanan, sedangkan daerah lapangan tinggal setengah dari panjang bentang secara keseluruhan. Panjang bentang suatu plat itu diukur dari center ini dari tengah-tengah ini dia ya, ke tengah-tengah ini. Itu disebut dengan lambda atau L, sering juga disebut dengan L. Jadi ada daerah lapangan, ada daerah tumpuan. Nah, bagaimana bentuk penulangannya? Bentuk penulangan di daerah lapangan itu berbeda dengan daerah tumpuan. Pada struktur beton 1 kita sudah mempelajari pada prinsipnya tulangan pada suatu struktur beton tulangan itu berfungsi untuk menahan apa? Untuk menahan tarik dan beton berfungsi untuk menahan tekan. Karena beton itu tidak kuat menahan tarik, maka diadakanlah suatu kerjasama yang baik antara beton dengan besi yang kita namakan juga dengan namanya beton bertulang. Jadi tulang itu adalah besinya, itu berfungsi untuk menahan tarik, sedangkan beton berfungsi utamanya untuk menahan tekan. Nah, sekarang kita lihat untuk balok cantilever. Ya, ini namanya balok cantilever. Ya, kalau plat terdiri dari plat itu namanya plat cantilever. Plat cantilever ini, ya, itu tadi saya katakan cantilevernya bisa menahan momen ya. Jadi kalau yang Anda pelajari di mekanika teknik atau statika yang sebelumnya Anda sudah belajar, kalau plat cantilever atau balok cantilever, katakanlah balok cantilever ya, itu bagian daerah sebelah atas akan mengalami tarik dan sebelah bawah akan mengalami tekan. Ya, yang bagian mana yang tarik, yang bagian mana yang tekan? Kita lihat ini. Ini Bapak jelaskan ya. Nah,
Kalau ini adalah tengah-tengahnya, katakanlah, aduh maaf, ini anggap aja lurus ini garisnya ya. Kalau ini adalah lurus garis ini, bagian sebelah atas itu akan tertarik, bagian sebelah atas itu akan tertarik. Ini contohnya, ini agak sulit nih menggambarnya, getar-getar tangan saya nih. Ini, nah, coba kita gambarkan ya. Nah, bagian sini semuanya yang berada di atas garis netral ini semuanya tertarik, ya. Nah, berbeda dengan yang ini. Nah, kalau yang di sini, ini kan kita bagi atas, ini daerah tumpuan, ya. Nah, ini namanya daerah tumpuan. Ini daerah tumpuan, ini daerah lapangan. Di daerah tumpuan ini, yang bagian atas tertarik, bagian bawah tertekan, ya. Bagian atas tertarik, bagian bawah tertekan. Karena bidang momennya bentuknya seperti ini. Kalau kita gambarkan bidang momennya, ya, ini momen di daerah tumpuan, terus sana ini. Nah, ini momen di daerah tumpuan, ini daerah lapangan. Nah, ini daerah lapangan. Nah, ini daerah lapangan. Bidang momen daerah lapangan ini, bidang momennya positif. Kalau positif, di sebelah serat bawah tertarik, serat atas tertekan. Kalau yang ini negatif, yang atas yang tertarik, yang di bawah yang tertekan. Nah, makanya di sini yang jadi yang ditulangi, ya, bukan tulang Medan ya, maksudnya ini tulang beton, ini bukan tulang di Medan. Tulang Medan beda lagi pengertiannya ya. Nah, jadi ini yang apa? Yang di sebelah atas ya, itu tertarik. Yang sebelah atas inilah yang kita berikan tulang ya, kita berikan penulangan atau besi. Ya. Nah, jadi ini kita berikan besi untuk apanya? Untuk menahan tarik. Nah, tulang ini ada dua ini. Ada tulangan pokok, ada tulangan bagi. Jadi yang di bawah ini dinamakan tulangan bagi, yang di atas tulangan pokok, ya. Nah, ini di atas ini tulangan pokok, di bawah tulangan bagi. Begitu juga pada plat cantilever. Pada plat cantilever yang sebelah atas namanya tulangan pokok, di bawah tulangan bagi. Nah, yang gambar di bawah ini adalah tampak atas dari suatu plat cantilever ini, yang ini. Ini adalah tampak atas dari sebuah plat cantilever. Nah, ini maaf ya. Ini tampak atas dari sebuah plat cantilever. Nah, jadi di sini ini maksudnya apa nih gambar nih? Ini Bapak jelaskan ya. Yang tulangan yang memanjang ini, yang memanjang ini ya, yang ini dia. Nah, tulangan yang memanjang ini, nah, maksudnya tulangan yang ini ya, tulangan ini. Tulangan ini adalah yang di sebelah atas ini, yang memanjang. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi lambangnya segitiga seperti ini. Ini maksudnya tulangan memanjang ini berada di sebelah atas. Makanya dikasih segitiga di bawah. Jadi tulangan lapis pertama dari atas. Nah, itulah bahasa mantapnya. Tulangan lapis pertama dari sebelah atas. Itu adalah tulangan nomor 1. Kemudian yang ada memanjang ini, yang di sini, ya, yang ini. Nah, tulangan yang ini kita kasihkan beda warnanya ya. Kita ini dulu. Nah, kalau yang di sebelah sini, yang ini, yang berwarna biru ini, itu namanya tulangan bagi. Nah, yang nomor 2 ini dia. Ini, ya, ini tulangan bagi namanya. Nah, segitiga ini maksudnya adalah tulangan atas, kalau sebelah kanan ya, kalau kiri dia tulang bawah. Tulangan atas lapis kedua, itu maksudnya. Tulangan atas lapis kedua. Nah, itu plat cantilever ya. Jadi, dalam penulisan tulangan plat, ini kode-kode ini sudah umum ini. Ya, kalau yang di bawah ini tulangan tulangan atas lapis pertama atau tulang lapis pertama sebelah atas. Ini tulangan sebelah atas tapi lapis kedua. Nah, itu ya. Nah, sekarang coba kita lihat pada plat yang ini namanya plat di atas 2 tumpuan. Kalau ini 1 tumpuan namanya plat cantilever. Kalau ini plat di atas 2 tumpuan, ya. Coba kita perhatikan di daerah tumpuan, kita perhatikan dulu misalnya daerah tumpuan sebelah kiri.
kita perhatikan yang ini. Ini adalah daerah tumpuan sebelah kiri. Coba kita perhatikan daerah tumpuan sebelah kiri. Di daerah tumpuan itu yang serat atas tertarik, serat bawah tertekan. Makanya di bagian sini, nah yang bagian yang ini daerah yang tertarik, ini yang kita berikan penulangan. Nah, ini ada dua tulangan, ada tulangan sebelah atas, ada tulangan sebelah bawah. Ya, tulangan atas ini kalau kita lihat dari tampak atasnya, ini dia tulangannya, yang ini. Ya, ini. Ini dikasih segitiga di bawah, artinya tulangan lapis pertama sebelah atas. Tulangan atas lapis pertama. Sementara di bawah ini yang bulat-bulat ini, itu adalah dia juga sebelah atas tapi lapis kedua. Ini dia. Jadi ini namanya tulangan atas lapis kedua. Tulangannya sebelah atas lapis kedua. Kalau yang ini, nah ini tulangan pokok tadi yang ini ya, yang ini tulangan atas lapis pertama. Ya, tulangan atas lapis pertama yang ini. Nah, kemudian kita lihat daerah tumpuan yang sebelah kanan kita. Sebelah kanan kita yang ini adalah tulangan sebelah atas lapis pertama ini. Ini tulangan pokoknya. Nah, ini dia. Ini tulangan atas lapis pertama. Sementara yang ini adalah tulangan yang ini dia. Ini. Nah, ini tulangan bagi sebelah atas lapis kedua. Ini. Nah, berbeda dengan di daerah lapangan ini. Coba perhatikan. Kalau di daerah lapangan adalah daerah ini. Juga ada dua tulangan. Ada tulangan bagi sebelah atas. Ya, mana dia tulangan bagi sebelah atas? Ini dia. Yang ini. Nah, ini kita letuskan di atasnya, ini dia. Ini dia. Nah, ini. Ya, tulangan bagi ini tulangan pokoknya, yang ini. Ya, yang di bawah ini. Ini tulangan pokok ya. Bagian lapis pertama tapi dari bawah karena dia posisinya di bawah ini. Nah, ini makanya segitiganya di atas. Ya, lapis pertama tapi letaknya sebelah bawah. Nah, kalau yang ini adalah tulangan bagi. Segitiga duanya berada di sebelah kiri. Segitiga duanya berada di sebelah kiri. Artinya itu tulangannya berada di bawah, lapis kedua dari bawah. Karena dia di kiri. Kalau di kanan letak segitiganya seperti ini di kanan, artinya lapis kedua dari atas. Kalau di kiri lapis kedua dari bawah. Nah, paham itu ya? Nah, oke, kita teruskan. Nah, ini adalah keterangan dari simbol gambar yang Bapak jelaskan tadi ya. Ini adalah dari gambar-gambar yang sudah kita jelaskan tadi. Ini adalah keterangannya. Jadi Anda bisa baca lagi ini keterangannya ini. Ini keterangannya. Nah, ini tadi ya. Ini lanjutan yang tadi. Ini tampak depannya tadi. Ini adalah untuk plat cantilever. Nah, yang nomor 1 ini yang mana tulangannya yang nomor 1? Nomor 1 ini tulangannya adalah yang ini. Ini kita ulangi lagi ya. Ini nomor 1. Tulangan nomor 1 itu adalah yang ini dia. Nah, ini tulangan nomor 1. Artinya tulangannya berada di sebelah atas lapis pertama. Itu dia. Ini lambangnya seperti ini. Ini. Tulangan sebelah atas lapis pertama. Sedangkan yang nomor 2 itu namanya tulangan bagi. Ya. Jadi yang ini namanya tulangan pokok. Ini namanya tulangan pokok ya. Tolong dicatat, ini namanya tulangan pokok. Ya, ini namanya tulangan bagi. Ya. Ini namanya tulangan bagi yang ini. Nah, ini. Nah, tulang bagi ini lambangnya ini dia. Ini tulang bagi ini yang ini. Nah, artinya dia di sebelah kanan. Segitiganya sebelah kanan, artinya lapis kedua dari atas, posisinya di kanan. Kalau di kiri segitiganya, lapis kedua dari bawah. Nah, itu Anda pahami itu ya. Teruskan. Nah, ini yang tadi ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, ini yang sudah kita jelaskan tadi. Ini dia, ini yang kita jelaskan tadi. Untuk plat, ini plat dengan dua tumpuan namanya.
Nah, ini ya lebih jelas lagi plat cantilever, ini tulangan pokok, ini tulangan bagi. Yang mana dia tulangan pokok tuh? Yang ini. Ya, ini tulangan bagi, ya, ini tulangan bagi. Oke. Nah, ini dia, ya. Ini lanjutan dari yang tadi ya. Ini daerah tumpuan tuh berapa? 1/4 L, ya. Ini daerah lapangan setengah L. Ya. Ini kita terus. Nah, sekarang kita masuk pada sistem plat dua arah. Kita belum masuk kepada perhitungan lagi ya. Kita belum masuk perhitungannya, kita hanya meninjau yang mana yang plat dua arah itu. Yang plat dua arah itu plat yang pada keempat sisinya ditumpu dengan perbandingan panjang tertentu. Ada panjangan, kalau misalnya ini LY, misalkan ya ini LX, dengan panjang LY per LX perbandingan atau rasio LY per LX tertentu dengan nilai tertentu, itu dinamakan dengan namanya plat dua arah. Yang jelas dia harus ditumpu pada keempat sisinya yang sejajar. Ini dia. Ini sisi yang terjajar. Yang platnya itu yang mana? Yang plat yang dua arahnya itu yang ini. Jadi ini dia. Nah, ini namanya plat dua arah ini. Ah, yang ini dibatasi oleh balok-balok. Ya, ini dia yang menumpu pada keempat sisinya. Nah, ini adalah platnya ini semuanya nih. Semua plat yang dibatasi oleh warna biru ini. Ah, ini. Jadi ini ditumpu oleh balok-baloknya nih. Ini balok-balok yang menumpunya. Itu disebut dengan plat dua arah. Jadi berbeda dengan yang tadi. Nah, berbeda dengan ini tadi. Ini tumpuannya hanya dua aja. Ini hanya dua tumpuan, ya. Berbeda dengan yang ini. Nah, ini keempat sisinya ditumpu, ya. Nah, kalau satu tumpuan aja yang numpu apa namanya? Nah, ini namanya plat cantilever, ya. Ini plat cantilever namanya, satu tumpuan yang menumpu, ya. Nah, selanjutnya, nah ini tadi. Ini kalau yang satu arah itu, ini diperjelas lagi dengan ini. Ini namanya plat satu arah. Jadi plat berbeda dengan balok ya. Jadi kalau balok itu lebih lebarnya lebih kecil, ini plat lebih apa? Lebih besar ya, lebih lebar gitu ya. Nah, ini satu arah. Jadi lendutannya itu hanya satu arah. Kalau lendutannya satu arah, berarti tulangannya juga satu arah, yang bagian yang tertarik gitu. Nah, bagaimana ilustrasi yang dua arah itu? Ya, ini dia. Ini dia, dua arah. Jadi ada arah yang ini. Nah, jadi arah ini satu, ini. Kemudian satu lagi arah ini. Nah, jadi dua-duanya diberikan penulangan. Ya, dia ditumpu oleh empat sisi, pada empat sisi. Ini sisi pertama, ini sisi kedua, ini sisi ketiga, ini sisi keempat, ya, yang saling sejajar itu, ya. Nah, ini adalah contoh plat dua arah tadi, ya. Ini ada beban di atasnya, ini tumpuan, ini lendutannya. Ya, jadi ke semua arah lendutannya bisa terjadi, ya. Nah, ini adalah penulangan dari plat dua arah. Ya. Jadi plat dua arah ini adalah dalam satu potongan. Ya, misalkan katakanlah ini potongan X misalnya. Nah, ini tulangan-tulangan ini dia. Ini tulangan pokok. Nah, ini yang mana dia tulangannya? Yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini tulangan pokok ini. Ini artinya apa? Lapis kedua dari sebelah bawah. Lapis kedua dari sebelah bawah. Nah, tulangan baginya yang mana? Ini dia. Tulangan bagi. Nah, ini dia. Nah, ini tulang bagi. Ini artinya apa? Lapis pertama dari sebelah bawah. Kalau di kanan letaknya lapis pertama dari lapis ke apa? Lapis pertama dari sebelah atas. Ya, tulang bagi ini. Lapis pertama dari sebelah atas, ya. Ini dua arahnya, ada arah LY, ada arah LX gitu, ya. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Ini sama aja. Ya. Nah, ini membaca gambar penulangan udah. Nah, oke. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu, kita lanjutkan pada perkuliahan selanjutnya bagaimana konsep-konsep perhitungan daripada plat. Demikian dulu adik-adik mahasiswa. Nah, videonya nanti Anda bisa download di YouTube, ya. Nah, Anda perhatikan, dipahami dengan sebaik-baiknya. Nanti kita akan tambah lagi dengan referensi-referensi yang lain. Bisa dari YouTube atau dari Google. Silakan Anda download dan cari sendiri, ya. Demikian aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.